Berhenti dulu bekerja. Ada apa, Bos? Saya tanya kalian bertiga ya. Siapa di antara kalian bernama Felicia? Dia orangnya. Oh, kamu yang bernama Felicia ya? Iya, saya, Bos. Jawa Barat orang Sunda ya? Bener, Bos. Lahir tahun 2000, sekarang berusia 25 tahun. Betul. Lulusan UI Manajemen Bisnis. Bener, Bos. Ada apa, Bos? Gak salah lagi. Kamu orang yang saya cari selama ini. Kamu tunggu dulu ya. Saya mau telepon ya. Kamu jangan bicara ya. Lihat. Manajer Cici, kamu di mana? Tinggalkan pekerjaan kamu. Sekarang juga kamu datang ke kantor. Saya kasih kamu waktu cuma 1 menit. Bos, jangan panggil manajer Cici ke sini, Bos. Dia emang udah gak suka sama saya. Nanti setelah ini dia pasti memecat saya, Bos. Saya masih punya orang tua, masih punya anak-anak. Kakek nenek saya juga sedang sakit, Bos. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Please, jangan panggil dia, Bos. Kamu nggak usah khawatir dulu ya. Kamu sekarang tinggalkan pekerjaan kamu. Ikut saya ke kantor sekarang juga. Ayo, cepat jalan. Wah, Feli, ternyata kamu di sini ya? Berhenti bersih-bersih. Manajer Cici. Kamu masih ingat aku ini adalah manajer? Hah? Gimana? Mentang-mentang kamu adalah lulusan UI, kamu merasa hebat? Hah? Aku harus mencari kamu dari lantai ke lantai, ruang ke ruang. Lihat ini. Proposal ini harus selesai di meja kerjaku jam 6.30 pagi. Ngerti? Manajer Cici, waktunya terlalu mepet. Kamu baru menurut saya. Mepet? Aku bertanya, kamu bisa atau enggak? Bukan mepet atau enggak? Ngerti? Bisa. Bisa ya? Bagus. Tapi kamu harus ingat, kamu harus kosongkan tempat tanda tangan. Jangan kamu tanda tangani dengan nama Felicia yang kampungan itu. Karena aku akan mencantumkan nama besarku, Cici. Ngerti? Manajer Cici, kenapa proposal yang saya buat harus atas nama kamu? Dalam hidup ini harus tahu berterima kasih. Tahu? Kalau tahu, jangan nggak tahu diri. Ngerti? Aku sudah memberi kamu kesempatan untuk membuat proposal. Hei, aku memberi kamu kesempatan. Ngerti? Mengerti, Manajer Cici. Kamu tenang dulu ya. Saya panggil kamu ke dalam kantor saya karena ada sesuatu yang ingin saya konfirmasi sama kamu, Feli. Baik, Bos. Felicia, kamu adalah lulusan Universitas Indonesia kan? Kamu adalah mahasiswa yang berprestasi tinggi kan? Dan saya mau tanyakan, kenapa kamu bisa masuk ke dalam perusahaan saya ini dan kamu bekerja sebagai petugas kebersihan? Siapa yang mengatur semua ini? Manajer Cici yang ngatur. Dia bilang karyawan yang baru masuk, gak peduli pendidikannya setinggi apapun, semuanya harus mulai dari bawah, Bos. Kamu yakin manajer Cici yang mengatur semua ini? Iya, Bos. Oke, saya tanya kamu satu lagi ya. Selain kamu tugas sebagai petugas kebersihan, apakah ada pekerjaan yang kamu lakukan di perusahaan ini? Nggak ada lagi. Benar? Iya benar, Bos. Kamu yakin nggak ada? Saya yakin. Baiklah kalau begitu. Proposal sendok Korea ini kamu yang buat bukan? Kamu ingat-ingat lagi? Proposal ini bukan saya yang buat. Kamu lihat dengan jelas lagi dulu. Heh, tukang bersih-bersih bau. Ngapain kamu ada di ruangan bos? Manajer Cici, Bos. kamu masuk ke kantor saya suka-suka ya? Nggak sopan ya? Bukan begitu, bos. Kamu main dorong-dorong orang depan saya lagi. Dia ini cuma petugas kebersihan bau, bos. Badannya bau sekali. Sudah. Manajer Cici, kali ini saya memanggil kamu ke kantor saya karena saya ada berita baik buat kamu. Kabar baik. Apa itu, bos? Kamu masih ingat gak? Kamu pernah serahkan proposal marketing tentang sendok Korea itu. Itu kamu yang buat bukan? Ingat, bos. Itu saya yang tulis. Kalimat demi kalimat saya tulis dengan sangat keren. Oh, itu kamu yang buat? Iya, saya yang buat. Oke kalau begitu. Sekarang, proposal marketing sendok Korea itu laris-manis terjual di pasaran. Dan Dewan Direksi memutuskan memberikan bonus 100 juta buat yang sudah membuat proposal ini. 100 juta, bos. Banyak banget. Kamu jangan langsung dulu. Tunggu dulu ya. Baik, bos. Karena proposal sendok Korea ini kamu yang buat, maka dari itu saya minta kamu jelaskan produk sendok Korea ini secara detail spesifikasinya. Buktikan kalau memang proposal ini kamu yang buat. Saya yakin kamu pasti bisa menjelaskan detail produk ini. Ayo silakan. Tunggu dulu, bos. Tunggu dulu. Bukankah proposal ini sudah sebegitu kerennya? Tapi kenapa masih harus dijelaskan lagi? Saya beritahu kamu, manajer Cici,
Saya sebagai bos perusahaan ini, saya butuh pemahaman dan pengenalan produk kita dengan jelas. Proposal ini kamu yang buat kan? Kamu bisa jelaskan nggak sekarang? Bisa bos, bisa. Saya bacakan ya bos. Apa baca-baca? Produknya ada di sini kok. Kamu jelaskan langsung ya produknya. Ayo mulai. Langsung ya bos. Langsung sama barangnya bos. Iya, mulai. Oke bos, oke. Saya akan jelaskan. Di sini ada sendok dan garpu Korea bos. Betul, Sangat bagus, sangat cantik. betul. Nah, ini sendoknya warnanya silver bos. Terus ini ada garpu warnanya gold. Anak kecil juga tahu itu warna silver dan gold. Iya bos. Baiklah, manajer Cici. Saya kurang lebih kira-kira saya sudah tahu kemampuan kamu ya sebagai manajer. Kamu tunggu dulu ya. Kita gantian ya. Felicia, kamu jelaskan produk ini dengan baik. Hah? Diam dulu bos. Terus gimana uangnya? Tunggu dulu, biar Felicia yang menjelaskan dulu. Baik bos, oke. Felicia, Iya bos. masalah ini kamu sudah lihat kan semuanya kan? Kamu tidak mungkin ketakutan terus sama manajer Cici ini. Ya, kalau kamu dalam hidup kamu ketakutan terus, selama ini kamu hanya bisa jadi petugas kebersihan. Mengerti nggak? Iya saya mengerti bos. Proposal ini siapa yang nulis? Saya yang tulis bos. Kamu yang tulis benar. Saya tidak bisa. Diam kamu. Saya tidak bisa mendengarkan sepihak dari kamu aja. Mengerti? Iya, saya paham bos. Kamu bisa jelaskan nggak produk ini tanpa melihat proposal ini? Bisa bos, nggak masalah. Ya udah mulai. Ini adalah sendok dan juga garpu Korea. Baik, sekian presentasi saya, King. Sangat bagus Felicia. Kamu menjelaskan produk sendok Korea ini dengan sangat detail. Dan saya sudah yakin kalau proposal ini kamu yang buat. Oke, kamu diam dulu ya. Jangan kemana-mana. Manajer Cici! Saya bos, saya bos. Apa bos-bos? Kamu masih berani manggil saya bos? Masih tahu saya bos kamu? Kamu dengar nggak? Orang lain mempresentasikan produk dengan detail dan proposalnya dengan benar. Kamu sebagai manajer perusahaan ini, penanggung jawab seluruh proyek ini. Kamu cuma bisa bedakan warna. Ini gold, ini silver. Anak kecil pun tahu. Masih dengan mulut besar kamu mengaku kalau proposal ini, kalau kamu yang tulis. Kamu nggak tahu malu ya? Kamu jangan pikir saya nggak tahu ya. Tadi malam kamu suruh petugas kebersihan Felicia untuk menuliskan proposal ini buat kamu sampai dia begadang. Kamu mau ngomong apa lagi? Mau alasan apa lagi? Kamu tahu nggak pendidikan Felicia apa? Dia ini lulusan UI, jurusan manajemen bisnis. Malah kamu suruh dia datang ke perusahaan ini jadi seorang petugas kebersihan. Jelas-jelas kamu mengubur bakat manusia. Tahu nggak? Bos, sekarang ini mahasiswa yang nganggur itu banyak sekali. Dia ini cuma orang desa yang bau. Dikasih pekerjaan sebagai petugas kebersihan, itu sudah bagus. Mau apa lagi? Cici, diam kamu. Kamu masih memaki orang desa. Bilang mahasiswa baru lulus. Kamu meremehkan mahasiswa yang baru lulus. Kalau tidak salah ingat ya, kamu SD pun tidak lulus, manajer Cici. Lalu hakmu apa meremehkan orang lain? Aku kasih tahu kamu ya, Cici. Kamu sudah mengubur bakat orang lain. Dan kamu sudah mengatasnamakan prestasi orang lain. Kamu menyamar, mengaku-ngaku. Prestasi itu kamu yang buat. Kamu merasa benar. Mulut kamu terus memaki orang desa. Saya mau tanya kamu ya. Orang desa itu salah apa sama kamu? Kamu pulang ke rumah kamu, tanya papa mama kamu, apakah mereka bukan dari desa dulu? Tanpa orang desa bertani, kamu mau makan minum apa? Keluarga kamu pasti sudah mati kelaparan. Pohon tinggi 1000 kaki, jangan pernah lupa akarnya. Orang berjaya, jangan pernah lupa asalnya. Manajer Cici, kamu baru aja datang ke kota kerja beberapa hari. Kamu sudah sombong. Bahkan kamu sudah lupa asal usul nenek moyang kamu, leluhur kamu. Manajer Cici, lihatlah diri kamu sekarang. Lihat, kamu berpakaian begitu keren, ya, berpakaian seperti manusia. Tapi mulut kamu dan hati kamu busuk kotor.
dan kamu berbuat sesuatu di belakang itu lebih kotor lagi. Sudahlah! Saya malas bicara sama kamu, tau nggak? Kamu sangat mengecewakan aku. Kamu tau nggak? Sekarang kamu ke HRD, siapin barang-barangmu, packing barang-barangmu, ambil gajimu. Kamu berhenti hari ini juga. Keluar dari perusahaan saya. Jangan bilang di perusahaan saya ini kamu jadi manajer. Kamu jadi manusia pun kamu nggak cocok. Ngerti nggak? Yang bener aja kamu, bos. Kamu langsung memecat aku yang seorang manajer besar hanya gara-gara sampah ini. Bos, saya sudah bekerja bertahun-tahun di perusahaan ini. Walaupun saya tidak berjasa, tapi paling enggak saya sudah bersusah payah untuk berjuang. Berjuang ada rasa lelah. Sudah lelah, pasti ada keringat yang dihasilkan, kan? Kamu berbuat seperti ini, semua karyawanmu pasti akan kecewa. Dan yang pasti, nggak akan ada yang mendukung kamu. Sudah! Manajer Cici, kamu masih sombong dan tidak mau bertobat. Kata baik, 1 kalimat hangat, 3 musim dingin. Kata jahat menyakiti hati orang, 6 musim dingin. Prinsip sederhana ini kamu masih nggak mengerti. Saya beritahu kamu ya, masalah ada orang atau tidak yang mendukung saya, itu bukan urusan kamu. Manusia berbuat, langit melihat. Dan keadilan akan ada selalu di hati manusia. Sekarang, kamu pulang dulu ke rumah kamu. Berpikir merenung. Bagaimana cara menjadi manusia yang bisa berbuat baik. Baru kamu keluar untuk bekerja di perusahaan. Kamu sekarang, bahkan hati nurani kamu aja kamu nggak punya. Kamu masih menyombongkan diri kamu. Sekarang kamu keluar dari ruangan saya ini. Kamu dipecat. Oke, kita lihat aja nanti. Awas. Felicia, kemarilah. Baik, bos. Mahasiswa yang berprestasi seperti kamu harus mengalami perlakuan buruk di perusahaan ini. Kamu tenang aja. Tikus busuk seperti ini, saya tidak akan biarkan ada di perusahaanku ini. Menggerogoti perusahaan. Oh ya, mengenai pendidikan kamu tadi semua, saya sudah melihatnya. Felicia, mulai besok, kamu sudah tidak perlu lagi menjadi petugas kebersihan. Dan saya akan mengangkat kamu menjadi sales manager di perusahaan ini. Mengerti? Tapi saya takut saya nggak bisa, bos. Saya percaya kamu, dan kamu juga harus percaya diri kamu sendiri. Saya selalu percaya satu kalimat. Berlian adalah berlian. Emas adalah emas. Kemanapun, dia akan tetap bersinar. Oh ya, uang 100 juta ini kamu ambillah. Anggap 100 juta ini adalah bonus buat kamu selama bekerja di perusahaan ini. Dan kamu juga bilang kan, kalau keluarga kamu di kampung susah, bawa uang ini untuk perbaiki ekonomi kehidupan mereka. Walaupun hidup sekarang ini sangat sulit, tetapi kita harus selalu tersenyum, bukan menghadapi hari-hari yang indah ke depan. Terima kasih, bos.